Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, marilah kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya adalah bagi kita bangsa Indonesia, di mana jumlah umat Islam di Indonesia itu sekitar 85% atau 90% dari 247 juta, jadi sekitar 230 juta. Dibandingkan dengan jumlah umat Islam bangsa Arab sekalipun, kita itu lebih banyak. Arab dari Maroko sampai Irak itu sekitar 180 juta atau 85 juta. Jadi kita itu selalu jadi sorotan oleh seluruh dunia, di mana seluruh dunia sekarang kan tentunya sekitar 6 miliar. Apa yang terjadi di negara kita yang berkaitan dengan umat Islam itu selalu menjadi titik perhatian. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekhawatiran awal Ramadan yang diduga mungkin ada perbedaan itu pada akhirnya tidak terjadi. Allah itu Maha Kuasa. Dia yang punya kuasa untuk menggerakkan awan ke suatu tempat, dan kemudian yang kemarin kelihatannya awan itu digerakkan oleh Allah sehingga hilal itu terlihat oleh beberapa daerah di Indonesia. Kita sangat bersyukur. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan dengan ayat yang la in syakartum azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mudah-mudahan awal Ramadan yang sama waktunya tanggalnya ini kita syukuri sehingga kita punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan Ramadan tahun ini selalu dilingkupi oleh atmosfer rasa syukur karena kita mulainya itu bersamaan. Nah, dengan demikian itu bisa menjadi energi pendorong kita meningkatkan kualitas Ramadanan kita yang sudah kita jalani beberapa waktu yang lalu. Islam itu kan juga diartikan sebagai tangga, sehingga kan tangganya apa artinya tangga? Tangga itu masih naik dengan tangga turun tentu saja. Tangga naik sehingga kan keimanan kita itu naik terus, amaliyah kita itu naik terus. Itu amaliyah yang berkaitan dengan hablum minanas, hablum minallah. Kalau hablum minallah kan ibadah. Dan dalam Islam itu kan sebetulnya kan tidak ada pemisahan antara hablum minallah dengan hablum minanas. Hablum minanas kita itu dilingkupi atau didasari oleh hablum minallah kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dengan adanya anugerah yang kita nggak duga, pasti makhluk itu akan menduga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memberikan dorongan yang kuat pada kita untuk makin kuat atau makin bersemangat melaksanakan amal soleh. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat kejadian kita di akhir-akhir ini, itu kan persoalan ekonomi menjadi persoalan berat. Tadi malam atau kemarin kita baca berita di internet, ada PHK di perusahaan Sritek. Sritek itu didirikan oleh pengusaha mu'alaf dulunya, ya. Itu tapi dia lumayan bergerak. Saya nggak tahu persis itu sebenarnya kan perusahaan tekstil terbesar di dunia. Dan dia pemiliknya itu, saya lupa namanya, itu punya kegiatan yang cukup banyak berkaitan dengan keagamaan Islam di daerah Surakarta dan sekitarnya. Ada 10.000. Itu minimal kan 20.000 kalau yang bersangkutan itu berkeluarga. Kalau punya anak lebih banyak lagi. Di Garut beberapa info juga ada pabrik apa itu yang kaitan dengan bulu mata, ada 1.000 yang di PHK. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita, seperti yang katakan tadi, Islam itu tangga, naik terus ke atas, sehingga pada saatnya Allah memanggil kita itu kita berada di puncak yang dapat kita gapai. Puncak yang dengan semangat itu kita gapai. Itulah husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan kepasrahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirintis oleh amal kita masing-masing. Doa dari para sahabat kita yang kita tinggalkan itu adalah sebagai katalis saja. Katalis itu adalah sesuatu kalau gantinya di SMP atau SMA itu kan ikut terlibat, meskipun ikut menentukan, tapi wadahnya tidak akan terlihat identitasnya. Nah, identitasnya adalah amal kita masing-masing yang naik tangga tadi. Nah, dengan suasana, dengan barokah dari atau anugerah dari Allah, dengan samanya tanggal 1 Ramadan ini, mudah-mudahan memberikan dorongan semangat kepada kita, naik tangga kita itu sampai tangga yang saling banyak, hingga pada akhirnya kita nanti pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kapan kita, pada anak tangga keberapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, di awal surat Al-Baqarah
Ramadan kan juga dinyatakan sebagai syahrul Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran dengan turunnya 6 ayat pertama di surat Al-Alaq, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Rasulullah SAW ini kan bukan sesuatu yang berkampanye atau memberikan informasi bahwa dia ingin jadi Rasul, tidak. Karena itu salah seorang peneliti non Muslim itu meskipun dia itu tidak, mungkin dia pada akhirnya belum masuk Islam ya, tapi dia meyakini bahwa diutusnya Rasulullah itu adalah betul-betul perintah dari langit. Pada saat beliau turun dari Gua Hira setelah mendapatkan surat awal-awal surat Al-Alaq itu tidak ada sesuatu yang gegap gempita sebagaimana kalau maaf ya pilkada atau pilkada atau apapun lah di Indonesia, kalau dia menang kan langsung ada viral gitu. Rasulullah tidak. Dia kan malah minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, di surat Al-Baqarah awal itu antara salah satu tanda menekankan yunfiku nafis dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wa alladzina yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yunfikuna illa anfusahum wa la yasmurun kan. Jadi kan intinya kan di dalam awal surat Al-Baqarah itu ada perintah untuk menafkahkan harta ataupun rezeki yang kita terima. Nah, ini adalah kesempatan emas, bukan suatu yang bukan suatu yang tidak di dalam jangkauan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu yang di luar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada persoalan ekonomi yang dihadapi, saya kira yang di PHK 10.000 di pabrik Sritek ataupun 1.000 lebih di pabrik yang di Garut itu mayoritas saudara-saudara kita seiman. Nah, marilah kita tingkatkan amaliyah kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Islam itu kan ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, tidak dibatasi oleh daerah, bahkan tidak dibatasi oleh negara. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, ya minimal kita mendoakan supaya mereka diberi kesabaran ya, menghadapi satu Ramadan, menghadapi persoalan ekonomi. Siapapun pasti akan merasakan keresahan. Kita bisa merasakan sendiri kalau tiba-tiba yang biasanya setiap awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan lah, kalau perusahaan swasta itu kita mendapatkan suatu gaji, tiba-tiba bulan depan tidak, kan seperti itu. Semoga dengan Ramadan yang cukup menarik awalnya ini itu sekali lagi memberikan dorongan kepada kita untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita dibandingkan Ramadan yang sudah pernah kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.